Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai tugas yang telah diberikan oleh Pak Bagus tentang Kamins clustering. Pertama, perkenalkan, nama saya Dimas Vigo dan ada rekan-rekan saya, silakan. Rio Nurandika. Dimas Surya Erlangga. Saya Muhammad Bobi Baktiar Putra. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu tentang Kamins clustering. Clustering. Clustering melakukan pengelompokan data berdasarkan klaster atau kelas. Merupakan teknik untuk melakukan organisasi data yang tidak terstruktur tersebut menjadi suatu struktur data yang mempunyai nilai informasi tertentu. Yang kedua ada fungsi jarak. Beberapa fungsi jarak yang dapat dalam proses clustering adalah inclusion distance, merupakan perhitungan jarak dengan menggunakan dua keadaan. Kedua, Manhattan distance disebut juga dengan taxi norm yang menghitung jarak dengan menggunakan satu keadaan. Next. Demand clustering. Demand adalah metode clustering yang mengelompokkan semua data yang dimiliki ke dalam cluster, di mana nilai K sudah ditentukan sebelumnya. Algoritma Kamins menentukan banyaknya klaster K. Kedua, menentukan centroid. Ketiga, apakah centroid berubah? Jika iya, maka hitung dari data centroid. Jika tidak, maka selesai. Untuk selanjutnya, mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Terus proses ini disebut iterasi. Nah, ini adalah contoh soal yang ada pada PPT kita, yaitu data tentang D1 sampai D10. Ada A dan B. Dan selanjutnya langkah pertama, tentukan banyak klaster yang akan dibuat. Yang kedua, banyaknya klaster harus lebih kecil dari banyaknya data. Yang ketiga, di sini menggunakan data cluster. Kita sama dengan 3. Langkah kedua, tentukan centroid awal. Centroid 1, A1, centroid 2, A1, B2, centroid 3, A1, B4. Untuk langkah ketiga, kita hitung jarak data dengan centroid. Di sini rumus untuk menghitung jarak menggunakan rumus Ekdensens. Dari D yaitu data, J banyaknya data, C centroid, X data, dan di samping ada rumus dari langkah ketiga ini. Mungkin lanjut. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah jarak data dengan klaster pertama, yaitu kita masukkan rumusnya tadi, data X1, C1, kemudian kita teruskan, kita masukkan centroid pertama, centroid kedua, centroid ketiga, centroid keempat, centroid kelima, centroid keenam. Jadi di sini menggunakan 6, kita menggunakan 6 data. Kemudian jarak data dengan klaster kedua, yaitu yang kita masukkan itu kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman yang di belakang ini kita masukkan yang C ini satu semua, yang di belakangnya. Kemudian jarak data dengan klaster 3 itu tadi C3 kita masukkan angkanya berapa.
Dan ini hasil jarak dengan klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Next. Dan selanjutnya langkah keempat, mengelompokkan data sesuai dengan klasternya, data yang memiliki jarak terpendek. Dan Hasil perhitungan jarak dan pengelompokan data dari D1 A1 D1, data klasternya D1 itu 0, data klaster 2 1, data klaster 3 3. Terus yang ke data kedua A1, data klasternya 1, data klaster 2-nya 0, data klaster 3-nya adalah 2. Yang D3, data klasternya adalah 4, klaster 1-nya adalah 4,47, data klaster 2-nya 3,60, data klaster 3-nya adalah 2,23. Data klaster 4-nya, klaster 1 ada 3, data klaster 2 ada 2, data klaster 3-nya adalah 0. Kemudian data klaster yang kelima adalah klaster 1-nya 3.162, data klaster 2-nya adalah 3, data klaster 3-nya adalah 3.605. Data klaster 1-nya 3.605, data klaster 2-nya adalah 2.828, data klaster 3-nya adalah 2. Data klaster 7-nya yang klaster pertama 2, data klaster keduanya adalah 2.236, data klaster 3-nya 3.605. Data klaster 8-nya klaster 1 6.082. Data klaster 2-nya adalah 5.099. Data klaster 3-nya adalah 3.162. Data klaster 9, klaster pertamanya adalah 5.385. Klaster 2-nya 4.721. Data klaster 3-nya 2.828. Data klaster ke-10, klaster 1 4.472. Klaster 2-nya 3.605. Data klaster 3-nya yaitu 2.236. Jadi ini adalah hasil perhitungan jarak dan pengelompokan. Setelah kita mendapatkan data klaster 1, data klaster 2, data klaster 3, kita ambil nilai data yang paling kecil, kemudian kita ambil data seperti yang ada di klaster 1 ini, totalnya nilai yang paling kecil itu ada 2, kemudian data dari klaster 2 itu nilai yang terkecil itu juga ada 2, dan kemudian data yang ada di klaster 3 itu nilai yang terkecil itu ada 6. Oke, untuk iterasi pertama, tadi untuk nilai pada sentroid ini diperoleh dari menghitung rata-rata pada tabel sebelumnya sesuai dengan warna sel ya. Mulai dari C1, data cluster A itu dari 2, data cluster B itu 1. Terus untuk C2, data cluster A 2,5, untuk data B 2, untuk C3, data cluster A dapat 2,5, dan untuk B 5,16. Jadi ini jarak data dengan klaster 1, kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya, X1, C1, A1, dikurangi C1A pangkat 2, terus kita akar, ditambah B1 min C1B pangkat 2, kemudian kita akar sama dengan nilai-nilainya yang tadi kita masukkan. Kemudian sama dengan jarak data dengan klaster 2, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yang sudah ada, dan jarak data dengan klaster 3 pun sama, kita masukkan nilai-nilainya yang sudah ada, kita masukkan ke dalam rumus.
Mungkin untuk hasil perhitungan jarak dengan klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, dari tabel ini kita dapatkan hasil dari data 1 hingga 10, mulai dari klaster 1, itu ada 1, B1, dan dari nilai data klaster 1 itu ada 1, dan seterusnya dari 1,8 hingga 4,4, dan mungkin ini data-data ataupun sudah dikelompokkan dalam suatu tabel ini dengan jarak yang paling kecil ya. Nah, ini setelah kita udah dapat hasil perhitungan jarak tadi, kemudian kita kelompokkan data, kita ambil nilai yang paling kecil pada data klaster 1, 2, dan 3. Muncul klaster 1 itu nilai yang paling kecil itu ada 3, kemudian di klaster 2 nilai yang paling kecil ada 1, dan di klaster 3 nilai yang paling kecil ada 6. Dan yang selanjutnya iterasi kedua. Nilai pada centroid diperoleh dari perhitungan rata-rata pada data sebelumnya sesuai dengan pada dan didapat 1 A 1,66, B 1,33, dan C2 A 4, dan B2 C3 A 2,5, B 5,166. Kemudian jarak data dengan klaster tadi, klaster pertama tadi kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilainya. Bisa kita lihat, ini kita masukkan nilai-nilainya. Kemudian jarak data dengan klaster 2 sama nilai yang tadi yang sudah ada, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian jarak data dengan klaster 3 ini kita nilai-nilai yang tadi sudah ada kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini Perhitungan jarak dengan klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Nah, tadi setelah sudah keluar hasil perhitungan jaraknya, kemudian kita lakukan pengelompokan data, kita ambil nilai yang paling kecil di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, keluar muncullah data seperti ini. Di klaster 1 nilai yang paling kecil ada 3, di klaster 2 nilai yang paling kecil ada 1, di klaster 3 nilai yang paling kecil ada 6. Kemudian silakan Mas Bobi. Baik, untuk iterasi ketiga, nilai pada chart ini diperoleh dari menghitung rata-rata pada tabel sebelumnya ya, sesuai dengan warna sel yang didapat. Dari C1 untuk centroid A kita mendapatkan nilai 1,66, untuk centroid B kita mendapatkan 1,333. Untuk C2 untuk centroid A mendapatkan nilai 4 dan centroid B mendapatkan nilai 2. Untuk C3 centroid A mendapatkan 2,5 dan centroid B mendapatkan 5,166. Karena centroid tidak mengalami perubahan sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Nah, tadi adalah sedikit materi tentang K-means clustering. Kemudian kita lanjutkan dengan project yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang penerapan clustering pada sebuah data guru. Jadi kemarin kita sudah dapat dapat materi dan kita sudah dapat bahannya.
sudah dapat bahannya. Jadi ini kemarin kita sudah dapat bahannya dan kita telah memasukkan data tentang sebaran guru yang ada di Indonesia. Kemudian setelah kita masukkan database-nya, kita buat di VSC agar bisa kita tampilkan pada sebuah web. Kita masukkan data-datanya, kita masukkan coding-codingannya, ada beberapa clustering, ada beberapa coding-codingan yang harus kita masukkan, terus kemudian kita panggil database-nya. Nah, akan keluar seperti ini. Ini website yang telah kita buat tentang klasifikasi menggunakan K-means. Jadi mengenai sebaran guru, yang pertama yaitu inisialisasi. Klasifikasi menggunakan K-means, inisialisasi antara Centroid 1 dan Centroid 2, ada data yang telah kita masukkan sekitar ada 34 data dan jumlah gurunya itu sekitar ribuan data dari setiap data. Kemudian jumlah siswanya itu ada sekitar puluhan siswa dari data yang telah kita masukkan. Kemudian kita menggunakan iterasi ke-1 pada Centroid 1 dan 2, kemudian muncullah jumlah gurunya ada 7, dan yang Centroid 2 itu ada 2, dan jumlah siswanya pada Centroid 1 itu ada 5, kemudian yang ada di Centroid 2 itu jumlah siswanya ada 7. Ya, ini jumlah sebaran guru serta jumlah siswa yang ada di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, dan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang sudah diiterasi ke pertama. Kemudian setelah dapat Centroid itu, kita lakukan ke iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua muncul hanya satu Centroid, yaitu Centroid 2 dengan data jumlah guru sekitar 8591.941174.706 dan jumlah siswa 463.001.1764759. Jadi itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai klasifikasi menggunakan K-means. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Silakan. Ya, mungkin dari presentasi kita hari ini mungkin ya ada banyak kurangnya atau banyak ya tentunya mohon maaf ya untuk sebesar-besarnya. Mungkin untuk selanjutnya video selanjutnya ataupun pengajaran selanjutnya kita bisa memperbaiki menjadi yang lebih baik karena Amin. kita optimis untuk berubah menjadi Indonesia emas pada tahun 2024. 2024 ya? 2045 maksudnya. 2045. Ya, 2045. Optimis kita Indonesia emas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.